Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola student. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana sih caranya mengembangkan bagian pembahasan dalam sebuah karya ilmiah. Apa saja sih yang harus muncul di dalam bagian pembahasan dalam karya ilmiah? Ini kita bicara pada tataran substansial ya. Oke. Baik, kunci pengembangan bagian pembahasan sebenarnya adalah rumusan masalah atau fokus bahasan yang sudah dirumuskan oleh seorang penulis pada awal kegiatan penulisan karya ilmiah. Nah, ini muncul di bagian pendahuluan ya teman-teman sekalian. Jadi, kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, di situ saya membahas tentang bagaimana merumuskan permasalahan atau merancang fokus bahasan dalam sebuah karya ilmiah. Jadi berawal dari latar belakang permasalahan dulu, kemudian mengerucut ke aspek spesifik hingga judul karya ilmiah, baru kemudian rumusan masalah 1, 2, 3 atau mungkin lebih dari itu bisa dirumuskan oleh teman-teman sekalian. Nah, rumusan masalah ini kan berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan batasan permasalahan penelitian atau penulisan karya ilmiah ya. Kemudian ini adalah kunci atau menjadi gerbang menuju bagian pembahasan. Mengapa seperti itu? Karena kalau mengacu pada prinsip linearitas dalam penulisan karya ilmiah, maka teman-teman sudah pasti tahu dong, kalau rumusan masalah kita ada 3, maka bagian bahasannya juga akan muncul 3 sub pembahasan. Seperti itu ya. Simpulannya juga akan berkaitan dengan 3 fokus bahasan atau rumusan masalah ini. Itulah prinsip linearitas dalam penulisan karya ilmiah. Nah, apa saja sih yang perlu muncul pada bagian pembahasan dalam sebuah karya ilmiah kalau mengacu pada rumusan masalah 1, 2, dan 3? Sebenarnya ada 4 poin penting yang semestinya muncul di dalam bagian bahasan. Yang pertama apa? Temuan atau hasil pengolahan informasi atau data yang menjadi fokus bahasan. Kemudian argumen penulis. Nah, ini paling penting karena kadang-kadang teman-teman sekalian hanya melakukan penempelan teori atau hasil penelitian terdahulu tanpa memberikan argumentasi penulis. Padahal argumentasi penulis di dalam sebuah karya ilmiah itu menjadi hal yang krusial yang membedakan antara hasil dari atau paparan dari karya ilmiah yang satu dengan karya ilmiah yang lain, seperti itu. Karena bisa jadi argumentasi dari satu akademisi akan berbeda dengan akademisi lain dari sudut pandang atau penggunaan pendekatan dalam membedah informasi yang ditemukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Oke, prinsipnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi rumusan masalah 1 isinya temuan, argumen, teori, kemudian hasil penelitian terdahulu. Secara otomatis di sini ada 2 klasifikasi ya. Temuan bisa jadi dia tidak berasal dari sumber referensi tertulis sehingga boleh tanpa sitasi, tapi kalau temuannya berasal dari sumber referensi tertulis maka harus menggunakan sitasi ya teman-teman sekalian atau pengutipan. Ini biasanya berlaku untuk teman-teman dari Fakultas Hukum karena karena datanya diperoleh dari bahan hukum, misalnya undang-undang atau produk hukum yang lain, maka temuan-temuannya juga merupakan temuan yang berasal dari informasi referensial ya, maka harus dicantumkan sitasinya. Tapi kalau temuannya didasarkan pada misalnya hasil wawancara atau survei ke lokasi penelitian, ya berarti tanpa harus ada atau mencantumkan sitasi ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke contoh spesifik ya. Ini kerangka untuk bagian bahasan. Misal rumusan masalah yang pertama ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga tapi yang non fisik ya, berarti kekerasan psikis. Nah, teman-teman kalau sudah pernah membaca undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasti pernah menemukan adanya klasifikasi jenis kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan non fisik ya. Nah, di sini menjadi salah satu fokus bahasan atau rumusan masalah 1.
Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana KDRT non fisik misalnya. Nah, datanya diperoleh dari mana? Teman-teman sekalian, misalnya di sini data yang teman-teman kumpulkan tidak hanya berupa informasi dari Al-Quran dan hadis misalnya ya, tetapi juga informasi spesifik mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga non fisik ya. Kekerasan non fisik dalam rumah tangga ini harusnya. Jadi KDRT non fisik itu diperoleh dari misalnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di dalam undang-undang itu kekerasan itu diklasifikasikan jadi berbagai macam ya. 2 diantaranya yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga non fisik itu adalah kekerasan psikis di pasal 7 dan penelantaran rumah tangga di pasal 9 karena tidak melibatkan aktivitas fisik yang bisa melukai seseorang atau menyebabkan penderitaan fisik lah. Kemudian data yang berikutnya misalnya nih, ya hanya contoh saja, data catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 kemarin yang baru rilis di tahun 2021. Jadi dari data itu ternyata diketahui bahwa terdapat jumlah kekerasan psikis itu mencapai 1.792 kasus atau 28% dari keseluruhan jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi. Bu, kenapa sih fokusnya ke perempuan terus? Ini kan karena salah satu kelompok yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis itu salah satu ya, bukan satu-satunya adalah perempuan. Maka di sini bisa diambil data tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan psikis di ranah pribadi karena itu melibatkan kekerasan di dalam rumah tangga ya. Baik, ini misalnya sudah ada 2 data atau sudah ada, ini juga termasuk temuan ya, dari undang-undang dan dari catatan tahunan. Kemudian karena di sini teman-teman rumusan masalahnya adalah pandangan Islam mengenai tindak pidana KDRT non fisik. Kalau poin 1 dan poin 2 sebenarnya itu masih menunjukkan seperti apa sih konsep KDRT non fisik begitu ya. Kemudian yang kedua itu seperti apa sih kasus-kasusnya atau aktualitas dan faktualitas kasus mengenai tindak pidana KDRT non fisik yang terjadi sampai saat ini atau yang mutakhir. Nah, kemudian data tentang pandangan Islamnya bisa kalian ambil dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari penelitian terdahulu yang menginterpretasi atau bisa melakukan reinterpretasi atau interpretasi ulang terhadap Al-Quran dan hadis yang sudah yang sudah dipahami secara umum biasanya. Nah, oke, kita akan baca satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama misalnya ini surat Ar-Rum ayat 21 ya. Jadi di sini Islam memang adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi pasti mengutamakan kasih sayang di dalam hubungan antar manusia. Nah, ini ayatnya berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, ini teman-teman sekalian, ayat ini bisa dipakai untuk menghubungkan pandangan Islam atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sebenarnya mengutamakan hubungan yang baik, hubungan yang ma'ruf, hubungan yang penuh dengan kasih sayang dalam konteks berkeluarga ya. Nah, yang biasanya digunakan untuk mengamini atau untuk untuk melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa ayat yang biasanya digunakan. Salah satunya ini, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.
oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, kata pukullah mereka kemudian menjadi sebuah pemicu ya untuk melegalkan pemukulan terhadap para istri. Padahal teman-teman sekalian, di sini perlu diketahui asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, begitu ya. Jadi ketika seseorang memilih atau mengutip ayat, otomatis harus paham dulu ayat ini turunnya karena apa, begitu, alasannya apa, kemudian kebudayaan di lokasi turunnya ayat ini juga seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa, sehingga tidak serta-merta teman-teman bisa menafsirkan ayat ini secara tekstual. Jadi bisa dikaitkan dengan konteks pada masa itu untuk dipakai dalam konteks saat ini, sehingga bisa dibedakan yang relevan yang mana gitu. Nah, ini misalnya salah satu informasi dari sumber terpercaya ini sudah saya cantumkan sebenarnya di dalam kolom komentar, tapi tidak muncul kalau diperbesar seperti ini layarnya. Jadi adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul ya, yaitu ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya dan kemudian saudaranya mengadukan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah memerintahkan untuk melakukan kisos. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya dan Rasulullah memerintahkan untuk dikisos sehingga turunlah ayat tersebut. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian ya. Ini mungkin akan ada pandangan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain dalam memahami ayat ini. Nah, itulah yang paling penting. Jadi argumentasi dari penulis mengenai hal ini. Tetapi perlu banyak membaca informasi yang lain supaya simpulan-simpulan mengenai temuan ini juga bisa bisa logis dan sesuai begitu. Nah, kita akan lihat ke data yang berikutnya dari ini, takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya dengan kalimat Allah dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu. Maka pukullah istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka dan istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik. Dalam konteks ini hadis ya. Dalam konteks ini, pukullah istri-istrimu itu adalah solusi terakhir ya. Ketika seorang istri melakukan kesalahan yang besar hingga muncul di situ tidak melakukan jima dengan laki-laki yang lain, ya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka. Nah, di sini Islam sangat memperhatikan memperhatikan keutuhan rumah tangga dan hubungan antara suami istri. Pukulan pun itu pukulan yang tidak menyebabkan luka. Di situ teman-teman bisa coba untuk memahami kembali konsep memukul ya, tidak serta-merta bisa diterjemahkan untuk menyakiti seorang istri atau pasangan. Ini tidak hanya berlaku bagi suami terhadap istri sebenarnya. Dalam konteks rumah tangga otomatis berlaku kebalikannya ya. Kalau untuk urusan saling menyayangi. Nah, kemudian pemisahan tempat tidur dan pemukulan adalah hal yang dilakukan untuk memberi pelajaran agar pasangan memahami kesalahan fatal yang dilakukannya, bukan untuk menyakiti. Nah, ini adalah simpulan atau argumen dari hasil penelitian atau interpretasi terdahulu. Nanti teman-teman sekalian, di deskripsi akan saya cantumkan sumber-sumber informasi dari data yang saya kumpulkan ini ya. Kemudian jangan lupa tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di dalam sebuah bagian bahasan diperlukan apa? Argumen penulis, kemudian temuan. Jadi temuan-temuannya tadi didasarkan pada produk hukum dan juga hukum positif dan juga hukum Islam ya di sini. Kemudian teori dan hasil penelitian terdahulu. Di sini karena datanya berasal dari produk hukum, kemudian dari Al-Qur'an, maka
teman-teman bisa menambahkan teori yang lain, bisa juga tidak. Misalnya teman-teman mau menambahkan teori psikologi ya, dari referensi-referensi mengenai misalnya efek kekerasan psikis terhadap seseorang bisa ditambahkan. Tetapi seperti ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Kemudian yang belum adalah argumentasi dari penulis. Argumentasi dari penulis ini saya cantumkan di bagian bawah. Dalam Quran Surat An-Nisa 34, penekanan solutif untuk perilaku menyimpang yang dilakukan istri, yang pertama adalah menasihati. Dalam hal ini bahkan tidak muncul kata memarahi, menasihati ya, bukan memarahi. Artinya menasihati pun harus dengan cara yang ma'ruf. Dengan demikian sebenarnya Islam meminimalisasi kekerasan psikis. Nah, ini yang bisa digali dari ayat tersebut. Jadi Islam sebenarnya meminimalisasi kekerasan psikis dengan menggunakan kata nasihat alih-alih menggunakan kata memarahi ya. Hal ini juga langsung terlihat dari solusi kedua yang tidak mengarah pada kekerasan fisik. Solusi keduanya masih belum mengarah pada kekerasan fisik. Kalau teman-teman lihat di surat An-Nisa ayat 34, solusi keduanya adalah memisahkan suami dan istri dari satu ranjang atau pisahkan mereka dari tempat tidur. Padahal pada masa itu kaum Arab seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap istri atau budaknya loh. Logikanya kalau Islam menyepakati kekerasan fisik sesuai dengan budaya yang terjadi di masyarakat, maka ayat ini mungkin akan memunculkan kata memarahi, kemudian memukul di awal begitu ya, tetapi tidak, ini memukul menjadi pilihan terakhir dan juga dilengkapi dengan informasi-informasi lain bahwa memukul tidak boleh sampai menyebabkan luka. Nah, poin-poin ini jadi kalau sudah lengkap kerangkanya, ini bisa dikembangkan menjadi bagian pembahasan yang utuh teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman kalau dilihat dari jumlah poin yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 poin di sini yang bisa dijelaskan secara spesifik. Teman-teman sekalian bisa minimal membuat atau menyusun 8 paragraf untuk rumusan masalah 1 minimal ya. Tapi ini jelas bisa dikembangkan secara spesifik dengan tambahan argumentasi juga dari seorang penulis. Baik, ini cara mengembangkan bagian bahasan atau pembahasan di dalam sebuah karya ilmiah. Jadi berangkat dari rumusan masalah dulu, baru kemudian temuannya atau data. Setelah data, argumentasi penulis bisa, atau mungkin ditambahkan teori dan kaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Maka karya ilmiah kalian akan menjadi karya ilmiah yang ideal ya, karena unsur-unsur substansialnya sudah terpenuhi. Terima kasih, itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain untuk membahas mengenai penulisan karya ilmiah secara spesifik. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.